Bab 7. Bertemu tokoh pria kedua dalam novel. Saat kembali ke rumah, hari sudah pagi. Saat pertama kali bangun, kedua anak itu terlihat bingung, tapi kemudian mereka ingat kalau tadi malam ibunya mengajak ke toko temannya. Mereka makan dan minum minuman enak, juga menonton sepuasnya. Walaupun anak ini tidak tahu kalau ada kartun yang mereka tonton, ada yang belum pernah tayang di desa, karena mereka hampir tidak pernah menonton TV. Jadi mereka tidak tahu acara apa saja yang ada di TV. Biarpun begitu, mereka sudah merasa sangat puas seolah TV itu milik mereka sendiri. Belum lagi saat mereka tidur di karpet berbulu tebal itu sangat empuk dan membuat mereka nyaman hingga mengantuk dan tak sadar tertidur. Nina dan Rapa mengikut ibunya ke dapur. Mata keduanya tak lepas dari kantung belanjaan yang tampak penuh di tangan ibunya. Sesampai di dapur, Rima meletakkan barang-barangnya di atas meja, lalu meminta kedua anak itu untuk menyikat giginya. Dia berjanji bila mereka sudah selesai menyikat gigi, ibunya akan memberikan sarapan yang enak. Mendengar ini, kedua anak itu jadi bersemangat lalu cepat ke kamar mandi. Melihat itu, Rima jadi tersenyum. Tapi tak lupa dia mengingatkan, hati-hati licin, ibu juga baru mau membuat, jadi kalian tidak usah buru-buru. Ya, sahut keduanya cepat. Sementara anak itu menyikat giginya, Rima mulai memasak. Ia menyalakan tungku dengan kayu terlebih dahulu. Setelah yakin apinya tak akan padam, ia pun membakar arang kayu dari tokonya biar apinya bertahan lama. Karena di dapur tidak ada daun bawang, wortel, sayuran lainnya, terpaksa dia hanya memasukkan irisan sosis ke dalam kocokan telur. Pecahkan 5 telur, kocok lepas, taburi garam halus, lalu masukkan irisan sosis ke dalamnya dan aduk hingga merata. Rima kembali membongkar kantung belanjaan dan mengeluarkan sebungkus chicken nugget. Setelah memotong bungkusnya, ia memesan minyak di wajan. Setelah panas, cukup dia memasukkan satu persatu nugget di dalam plastik ke dalam minyak panas. Karena nugget ayam ini sebenarnya sudah matang, jadi dia hanya perlu menggoreng sebentar sampai lapisan tepung roti garing, lalu cepat angkat kalau tidak akan hangus. Baru kemudian dia memasukkan seperti kocokan telur dan sosis ke dalam wajan lagi. Goreng hingga garing, aromanya harum tiba-tiba menyebar. Kedua anak yang baru selesai menyikat gigi buru-buru masuk ke dapur. Melihat sepiring nugget ayam yang belum pernah mereka lihat dan piring telur dadar di atas meja, keduanya tampak rakus. Melihat itu, Rima tersenyum. Ia lalu mengambil piring nugget dan disodorkan pada kedua anak itu. Bawa ke depan dan makanlah. Tiba-tiba kedua anak memegang pinggiran piringnya bersamaan, lalu terjadilah tarik-menarik. Melihat ini, Rima jadi geleng-geleng kepala. Ia takut isi piringnya tumpah dan jatuh ke lantai. Jangan berebut, makanlah bersama-sama, oke? Jangan sampai makanannya tumpah dan kotor. Kali ini Rapa melepaskan tangannya. Sementara Rima sudah mengangkat telur kedua dan diletakkan ke atas piring. Sambil menumpahkan kocokan telur terakhir ke dalam wajan, ia berkata kepada Rapa, ambillah satu bagianmu. Lalu dia beralih pada Nina yang juga melirik telur di piring. Bawalah yang di tanganmu dulu, nanti milikmu biar ibu yang bawakan. Telur ini masih panas, nanti tanganmu terbakar. Ya, sahut Nina setuju. Kedua anak itu pergi ke ruang depan lalu duduk mulai mengambil nugget. Saat digigit rasanya garing di luar, empuk di dalam. Dan rasa daging ayamnya begitu enak dan empuk. Enak? Tanya Rima sambil tersenyum. Dia duduk di lantai kayu lalu meletakkan satu piring telur dadar di hadapan Nina dan mulai memakan miliknya sesendok demi sesendok. Ini apa, Ibu? Apa ini? Tanya Rapa sambil menunjukkan nugget di tangannya. Sekarang Rapa mulai berani mengobrol dengan ibunya. Ibunya sangat antusias. Itu namanya chicken nugget, terbuat dari daging ayam dan keju. Oh, pantas enak, rupanya terbuat dari ayam, jawab Rapa sambil terus mengunyah. Makanlah cepat, lalu mandi. Ibu akan membawa kalian ke kota nanti.
Setelah bicara, Rima menghabiskan suapan terakhir di mulutnya. Kemudian dia pergi ke dapur, lalu kembali lagi dengan 2 gelas susu cair. Melihat gelas susu di tangan ibunya, kedua anak itu bersemangat. Mereka duduk tegak menunggu gelas susu sampai di tangan mereka. Melihat telur dadar di piring masing-masing anak masih separuh, ia pun mulai berkata, "Kalau sudah kenyang, sisakan untuk siang." "Ya," sahut kedua anak dengan bibir masih menempel di bibir gelas. Kemudian mereka baru menghabiskan susunya. Setelah mandi, 1 orang dewasa dan 2 anak kecil mulai melakukan perjalanan ke kota. Untuk sampai di kota, mereka harus menumpang kendaraan dan tentunya harus bayar. Rima tak peduli dengan berapapun ongkosnya. Dia juga akan menjual gelangnya, itu akan ditukar dengan banyak uang. Karena tidak ada ojek atau becak di sekitar, Rima dan anak-anak terpaksa jalan kaki untuk sampai pintu masuk desa. Karena di sanalah ojek dan becak mangkal. Sepanjang perjalanan, si gadis kecil banyak mengoceh hingga mereka melewati sebuah lapangan. Di sebelah kanan gadis itu menunjuk, "Ibu, besok di sini akan ada pasar, ada banyak makanan dan minuman." "Oh, apakah Nina pernah ke pasar?" "Pernah, tapi kami hanya melihat dari jauh. Kami tidak punya uang untuk membeli makanan. Kalau kami mendekati penjual makanan dan mainan, mereka akan mengusir kami. Mereka bilang kami bau dan kotor. Nanti tidak ada yang mau membeli dagangan mereka." Rima merasa emosinya naik, hatinya perih seperti tersayat. Ia tak menyangka kedua anak ini begitu terkucilkan. Itu karena keluarganya yang miskin dan berantakan. Rima mengusap ubun-ubun anak itu. "Sekarang kalian sudah tak bau lagi, badan kalian juga sudah bersih. Besok ibu akan memberikan kalian uang untuk membeli makanan yang kalian suka." Sungguh asik, Nina mulai melompat-lompat kesenangan. Tapi kemudian matanya mengawasi pengendara yang melaju ke arah mereka. Seorang pria dengan anak dan istrinya berboncengan. Ketika motor itu baru saja melewatinya, Nilai mulai berteriak, "Ayah! Itu ayah, Bu!" Rima menoleh. Ia sempat melihat penampilan pria itu. Dia tampak tinggi dan tegap sesuai yang digambarkan di dalam novel. Tak disangka tokoh pria kedua dalam novel menghentikan motornya. Dia menoleh ke arah Rima dan anak-anak. Tak lama motor itu berbelok dan berjalan ke arah mereka. Rima menjadi tegang. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pria ini. Ia pun menggendong si kecil dan memegang tangan yang besar. Sambil di depan mereka, motornya pun berhenti. Wajah Doni tampak cemberut. Dia menatap Rima tak senang. "Kemana kamu akan membawa anak-anak?" tanya Doni kemudian. "Kami akan ke kota," jawab Rima santai. "Rima, aku ingatkan kamu ya, jangan lagi mencelakai anak-anak. Kalau terjadi sesuatu pada mereka, aku akan memasukkanmu ke penjara." Doni berkata dengan emosi. Dia napasnya sebentar lalu melanjutkan, "Jika kamu tak ingin merawat mereka, berikan keduanya padaku, biar aku yang membesarkan mereka." Tiba-tiba Nina yang masih digendong langsung memeluk bahu ibunya. Begitu juga Rapa berdiri di samping Rima langsung melepas tangan dari genggaman ibunya lalu memeluk ibunya dengan erat. Rapa sangat ketakutan. Dulu sebelum ayahnya berpisah, mereka tinggal di rumah ayahnya. Rumahnya sangat besar. Tapi di sana bukan hanya ada mereka saja, melainkan ada nenek, bibi, paman, dan sepupu yang sangat jahat. Sepupu lebih besar 2 tahun darinya, dan adiknya seumuran dia. Sepupu tidak pernah mau mengajak mereka bermain, dan yang besar sering memukuli dan menjitak kepala kalau dia membuat kesalahan, meskipun sangat kecil. Bahkan sering mengatakan kalau ibunya wanita murahan. Belum lagi neneknya sangat pelit dengan mereka. Setiap ada makanan, mereka hanya mendapatkan yang paling kecil, dan bahkan jika terlambat mereka tidak diberikan makan, maka kadang mereka kebagian lauk, yang tertinggal hanya nasi dan sambal. Terkadang ibunya akan marah dan mengadu pada ayahnya, tapi ayahnya malah menyalahkan ibunya karena lamban.
Awalnya ibunya akan tenang dengan kata-kata ayah, tapi saat melihat sepupunya yang seumuran dengannya muncul, dia melihat nenek mengeluarkan sepiring nasi dengan ayam goreng dan tumisan sayuran dan diberikan pada sepupunya itu. Ibunya kembali marah lalu mulai berdebat dengan nenek. Rima mengangkat dagunya bangga, sedangkan Doni mengerutkan kening. Doni merasa bahwa akan sia-sia dia berlama-lama di sana. Jadi, dia mengeluarkan amplop dari saku celananya lalu diberikan pada Rima. Tanpa ragu, Rima mengambil amplop itu, lalu memeriksa isinya. Ternyata ada 5 lembar uang ratusan ribu. Melihat itu, Doni dan istrinya mencibirkan bibir. Rima tak peduli. Dia hanya peduli tentang rencana yang akan lancar dengan uang ini. Ingat, setelah ini jangan mencariku lagi. Aku juga punya anak dan istri karena kami bukan orang kaya. Seharusnya kamu mengerti. Oke, sahut Rima senang. Ia melihat sekeliling, kebetulan ada beberapa tetangga yang lewat dan melihat ke arah mereka. Ia terkekeh. Bukankah lebih banyak yang tahu kalau dia mendapatkan uang banyak cari mantan suaminya, maka akan lebih baik tak perlu mencari alasan bila nanti mengeluarkan isi toko dan menjualnya. Merasa diacuhkan, Doni melihat lagi ke arah kedua anaknya, tapi kedua anak ini memeluk ibunya kembali dan memendamkan wajah di sana. Doni mengerutkan kening lalu mulai menghidupkan mesin motor dan pergi meninggalkan Rima dan anaknya.